Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah bergumam untuk waktu yang lama, Han Li mengambil keputusan. Lupakan saja, karena barang ini adalah sumber malapetaka, daripada membuang-buang waktu, lebih baik aku menjualnya. Meskipun bilah panjang hitam ini cukup kuat, keselamatannya sendiri lebih penting jika dibandingkan. Setelah mengambil keputusan, Han Li mengeluarkan topeng sapi hijau tanpa ragu dan meletakkannya di kepalanya. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memadat menjadi layar lampu hijau besar. Han Li melihat ke area perdagangan dan membuka misi perdagangan. Ada dua cara bagi aliansi Anika untuk menjual item. Yang pertama adalah menampilkan gambar item dalam misi, menunjukkan niat mereka untuk menjual. Jika seseorang tertarik dengan barang tersebut, mereka dapat menegosiasikan harganya secara perlahan. Yang kedua adalah secara langsung menyatakan harga dan menutup kesepakatan. Han Li memilih metode kedua tanpa ragu dan memberi harga 50 batu esensi abadi. Dengan tingkat dan kekuatan pedang hitam, harga ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu sangat berharga dalam situasi saat ini. Dia hanya ingin menjual pedang ini secepat mungkin dan menyingkirkan masalah ini. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa pedang itu masih memiliki jejak natal. Aliansi Anika awalnya adalah organisasi abu-abu. Ada banyak sekali kasus penjualan barang curian. Jika dia tidak menjelaskannya, itu akan menyebabkan banyak kecurigaan dan kesalahpahaman. Lagi pula, di dunia kultivasi, tidak ada kekurangan pembunuhan dan perampokan. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, siapa yang tidak memiliki beberapa harta berlumuran darah? Oleh karena itu, pembeli tidak akan berinisiatif menyelidiki sumber barang tersebut. Ini mungkin alasan mengapa banyak orang memilih untuk bergabung dengan aliansi Anika tanpa ragu-ragu. Han Li menempatkan kotak kayu hitam pada susunan teleportasi di tengah layar cahaya. Dengan kilatan cahaya, kotak kayu itu menghilang tanpa bekas. Melihat pemandangan ini, sedikit keengganan muncul di hatinya, tetapi dia merasa lebih santai. Saat dia hendak melepas topengnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di area misi, ada misi lain untuk menemukan resep anggur abadi. 100 Wine Manor milik orang tua Huyan memiliki anggur bagus yang tak terhitung jumlahnya. Akan sulit untuk menemukan anggur yang baik yang bahkan tidak dia miliki, tetapi dia masih ingin mencoba peruntungannya. Setelah melakukan ini, Han Li melepas topengnya dan menghela nafas ringan. Baru kemudian dia benar-benar santai. Setelah casting teknik barusan, pikirannya benar-benar lelah. Dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, cahaya hijau samar muncul di tubuhnya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Ketika Han Li membuka matanya lagi, dia merasa segar kembali dan semua kelelahannya hilang. Dia mengeluarkan topeng aliansi Anika dan memakainya untuk diperiksa. Seperti yang diharapkan, pedang hitam itu telah dibeli oleh seseorang. Masalah ini akhirnya ditangani. Han Li bergumam sambil menghitung 50 batu meta abadi di tangannya. Adapun apakah pemilik asli pedang itu akan mengejar orang yang membelinya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Lagi pula, itu adalah tawaran yang bagus untuk dapat menggunakan 50 batu esensi abadi untuk membeli artefak abadi postnatal dengan tingkat tinggi. Namun, dia harus membayar harga untuk itu. Meski Black Saber sudah terjual, masih belum ada kabar tentang resep wine yang dia minta. Han Li tidak terlalu berharap untuk ini, jadi dia segera menyingkirkan topengnya dan meninggalkan ruang rahasia. Saat ini, langit baru mulai cerah. Matahari perlahan terbit dari timur, dan sinar keemasannya mulai menerangi bumi. Lapisan kecemerlangan emas muncul di mana-mana di pegunungan Zhongming yang tertutup salju. Itu tampak cantik dari biasanya. Dia menghirup udara segar,
dan semangatnya disegarkan kembali. Hari ini adalah hari ketiga, dan sudah waktunya pergi ke Aula Chaoyang. Meski seharusnya tidak ada bahaya dalam misi pengawalan ini, dengan kehati-hatiannya, dia masih memilah-milah semua jenis pil obat dan barang di tubuhnya. Setengah hari kemudian, Han Li keluar dari paviliun, berubah menjadi pelangi hijau, dan terbang ke depan. Setelah beberapa saat, dia datang ke Aula Emas. Aula itu tingginya lebih dari 100 kaki, megah dan spektakuler. Ada pola matahari di kedua sisi pintu, dan sebuah plakat tergantung di pintu dengan tulisan Chaoyang Hall tertulis di atasnya. Saat ini, ada banyak orang di aula. Melihat pakaiannya, mereka semua murid batin. Saat Han Li ragu apakah dia harus masuk atau tidak, seorang pria muda dengan wajah persegi mengenakan jubah diaken berjalan dari sisi pintu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Dirimu yang terhormat pasti Penatua Li Feiyu, benar?" Han Li mengangguk. "Saya Fang Yu, diaken dari Aula Chaoyang. Penatua Li, silakan ikut saya." Pemuda itu tersenyum dan berjalan menuju pintu samping Aula Chaoyang. Han Li mengikuti, dan keduanya segera datang ke aula samping. Ada meja dan kursi untuk menerima tamu, dan itu tampak seperti aula samping. Seorang pria parubaya berjubah sarjana sedang duduk di sini, melihat ke bawah dan mencicipi secangkir teh roh di tangannya. Mendengar langkah kaki, pria berjubah sarjana itu mengangkat kepalanya. "Kakak Su, lama tidak bertemu." Han Li terkejut sesaat, lalu langsung tersenyum dan berkata, "Pria berjubah cendekiawan ini adalah penatua kultivator lepas yang berpartisipasi dalam misi penempaan pedang Xiongsan. Namanya Su Tongqiao, dan keduanya bisa dianggap kenalan. Kakak Li, lama tidak bertemu. Kudengar kamu telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun ini, kapan kamu keluar?" Su Tongqiao tertawa terbahak-bahak, meletakkan cangkir tehnya, dan dengan cepat menyambut Han Li. Dia dengan antusias menarik Han Li ke kursi. Di sisi lain, pemuda itu dengan cepat membuat secangkir teh roh kabut putih yang sama untuk Han Li. "Sudah lama, apakah saudara Su juga menerima misi pengawalan ini?" Han Li bertanya sambil tersenyum. "Iya, saya kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi saya harus melakukan lebih banyak misi untuk mendapatkan beberapa poin prestasi." Su Tongqiao tersenyum pahit. Han Li mengangguk sambil tersenyum, lalu matanya tiba-tiba terfokus dan menatap Su Tongqiao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak Su, kamu telah membuka 12 lubang abadi. Selamat." Meskipun ada banyak kultivator abadi sejati di sekte tersebut, kebanyakan dari mereka berada di tahap awal. Tidak banyak yang bisa berkultivasi ke tahap tengah, dan untuk tahap akhir, kecuali wakil Master Dao, itu bahkan lebih jarang. "Hehe, saya telah terjebak dalam kemacetan tahap awal selama bertahun-tahun, yaitu, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya akhirnya membuka aperture abadi ke-12, tetapi itu menghabiskan hampir semua poin prestasi saya, jadi saya harus mengambil misi dimanapun." Su Tongqiao berpura-pura tenang, tapi matanya masih menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. "Jika aku bisa menembus alam, belum lagi poin prestasi, bahkan jika aku harus menukar semua yang aku miliki, aku pasti bersedia." "Kakak Su, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu." Han Li tersenyum. "Saudara Li bercanda, tetapi Anda, setelah beberapa dekade berkultivasi tertutup, kultivasi Anda tampaknya telah meningkat pesat." Su Tongqiao merasakan sedikit cahaya di hatinya ketika dia mendengar kata-kata yang sedikit menyanjung ini, dan dia tidak bisa menahan tawa lagi. "Tetua, silakan duduk di sini. Misi percobaan hanya akan dimulai setelah beberapa saat. Seseorang akan menjelaskan isi misi ini secara detail kepada kalian berdua nanti." Pemuda berwajah persegi itu berdiri di samping dengan patuh. Dia menunggu Su Tongqiao berhenti tertawa sebelum berbicara.
Yah, kamu punya banyak hal untuk dilakukan nanti, pergilah. Su Tongqiao melambaikan tangannya. Pria berwajah persegi itu membungkuk pada keduanya dan pergi. Kakak Su, apakah kamu kenal orang ini? Han Li menyesap tehnya dan bertanya. Teh terasa lembut di mulut, dan setelah ditelan, aromanya bertahan lama di mulut. Itu adalah teh bagus yang langka. Saya telah melakukan misi penjagaan ini beberapa kali sebelumnya, dan saya telah bertemu orang ini beberapa kali, kata Su Tongqiao. Oh, kalau begitu saya ingin meminta saudara Su untuk mengajari saya. Misi ini sepertinya bukan apa-apa, tetapi saya selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Han Li meletakkan cangkir tehnya dan bertanya ragu-ragu. Saudara Li benar-benar teliti, misi ini tidak sesederhana kelihatannya. Lihatlah murid-murid batin di aula utama itu. Su Tongqiao menekuk jarinya dan menunjuk. Cahaya biru terbang keluar dan jatuh di dinding di satu sisi aula samping. Lapisan cahaya biru lembut tiba-tiba muncul di dinding, dan secara bertahap menjadi transparan. Di sisi lain tembok adalah aula utama, dari mana mereka dapat dengan jelas melihat situasi di sisi lain. Anehnya, orang-orang di aula utama sepertinya tidak memperhatikan perubahan di dinding. Han Li mengangkat alisnya dan memuji, teknik saudara Su dalam mengendalikan air hingga ke detail terkecil benar-benar mengagumkan. Itu hanya tipuan kecil, tidak layak disebut. Su Tongqiao tersenyum bangga. Han Li memandang murid batin di aula utama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah pria dan wanita muda, penuh semangat. Jelas, mereka memiliki bakat yang baik, dan kultivasi mereka telah mencapai tahap tempering spasial. Meskipun usia seorang kultivator tidak dapat dinilai dari penampilannya, dia dapat melihat sekilas bahwa orang-orang di aula utama ini tidak tua, mungkin berusia kurang dari 1000 tahun. Sangat jarang bahkan di alam surgawi Beihan untuk dapat berkultivasi ke tahap tempering spasial di usia yang begitu muda. Dari sini, terlihat bahwa orang-orang ini tidak hanya memiliki bakat yang baik, tetapi juga memiliki banyak sumber daya di belakang mereka. Han Li tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh beberapa orang. Itu adalah Bai Suyuan. Baru saja, dia hanya melihat sekeliling dan tidak memperhatikan gadis ini. Penampilan Bai Suyuan tidak banyak berubah, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan dari tahap tempering spasial. Meskipun dia baru saja menerobos, itu benar-benar mengejutkan. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang disebut tubuh Dewa Cahaya Bulan, fakta bahwa dia telah membangunkan 7 bukaan abadi, dan bimbingan dari guru surgawi emas terkemuka di sekte dan pasokan obat mujarab yang terus-menerus dari sekte tersebut, tidak mengherankan bahwa dia bisa membuat kemajuan seperti itu. Kakak Li, kamu bisa melihat bahwa kultivasi orang-orang ini tidak biasa. Kecuali beberapa, sisanya bukan murid dalam biasa, mereka adalah keturunan dari tetua sekte dan bahkan wakil master sekte, kata Su Tongqiao dengan penuh arti. Han Li tanpa komitmen menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi di wajahnya. Murid batin di aula utama semuanya memiliki jejak rasa superioritas. Meskipun mereka sedang berdiri di Rising Sun Hall saat ini, mereka masih terlihat santai dan tubuhnya sedikit bersinar. Jelas, mereka semua memiliki harta roh pelindung yang bagus. Tapi tidak semua orang seperti ini. Ada 5 murid dalam berdiri diam di sisi aula utama, tidak memiliki banyak harta sihir, mereka terlihat sedikit lusuh. Murid sejati adalah murid dari 13 guru surgawi emas. Tentu saja, wakil guru sekte juga memiliki beberapa titik. Selain itu, mereka harus menerobos tahap transformasi dewa untuk menjadi kultivator tempering spasial dan melewati ujian terakhir ini untuk menjadi secara resmi menganugerahkan gelar tersebut. Orang-orang ini adalah sekte yang paling penting. Mereka akan diasuh oleh sekte dalam hal metode penanaman, sumber daya, ramuan, tanah, dan aspek lainnya.
Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para murid batin. Kalau tidak, para tetua dan wakil master sekte itu tidak akan mau mengirim anak-anak mereka yang berharga ke sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Su Tongqiao melanjutkan dengan nada yang sedikit mengejek. Kakak Su, apa maksudmu? Han Li melirik Su Tongqiao. Hehe, meskipun orang-orang ini memiliki bakat yang baik dan telah mengalami ratusan tahun kultivasi yang sulit, mereka tidak memiliki pengalaman hidup dan mati yang sebenarnya. Itulah mengapa sekte mengatur untuk persidangan hari ini. Su Tongqiao melanjahkan. Han Li mengangguk dalam diam dan mengalihkan pandangannya ke Bai Suyuan. Jejak keraguan melintas di matanya. Kami kenalan lama. Omong-omong, Bai Suyuan dan saya bergabung dengan Sekte Naga Api pada saat yang sama, tapi sepertinya saudara Su juga mengenal wanita ini. Han Li mengangguk dan bertanya. Meskipun Bai Suyuan sangat berbakat, dia dibawa pergi oleh Tuan Dao Abadi Emas dengan nama belakang Yun setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. Dia tampaknya agak rendah hati di sekte tahun ini dan tidak melakukan gerakan apapun. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Saya menerima misi dari Dao Lord Yun beberapa tahun yang lalu dan bertemu wanita ini secara kebetulan. Dikatakan bahwa wanita ini sekarang memiliki Moonlight Immortal fisik, dan dia sudah memiliki basis kultivasi seperti itu dalam waktu kurang dari 100 tahun kultivasi. Sekarang dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri, saya yakin dia akan segera menjadi terkenal dan mengejutkan seluruh sekte naga api. Su Tongqiao memuji, karena Bai Suyuan telah diambil oleh Dao Lord Yun dan dipromosikan sebagai murid warisan, mengapa dia muncul dalam persidangan ini? Han Li bertanya dengan ragu. Meski begitu, aturan sekte tidak bisa dilanggar. Wanita ini telah berkultivasi tertutup. Sekarang basis kultivasinya telah mencapai tahap tempering spasial, dia harus melewati cobaan dari murid warisan agar memenuhi syarat sebagai murid warisan sejati, kata Su Tongqiao. Jadi seperti itu. Han Li mengangguk dengan ekspresi termenung. Pada saat ini, seorang pemuda yang agak montok masuk dari luar aula Chaoyang. Dia mengenakan seragam murid sekte dalam dan sepertinya berada di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Ketika Han Li meliriknya dengan santai, jejak keterkejutan muncul di matanya. Orang ini tidak lain adalah Sun Ke yang tiba di benua awan kuno dengan kapal bersamanya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pria ini untuk bergabung dengan Sekte Naga Api hanya dalam beberapa dekade, dan dia bahkan dapat berpartisipasi dalam uji coba ini. Begitu dia melangkah ke aula, semua orang di aula memandangnya. Sun Ke tampaknya sedikit tidak terbiasa ditatap oleh semua orang. Dia berhenti berjalan dan tersenyum pada kerumunan. Murid-murid dalam status tinggi itu memandang Sun Ke dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jijik di matanya, tetapi mereka dengan cepat memalingkan muka dan melanjutkan topiknya sendiri. Hanya Bai Suyuan yang tersenyum pada Sun Ke sebagai jawaban. Sun Ke sepertinya tidak peduli dengan reaksi penonton. Dia berjalan ke sudut aula dan berdiri diam. Dia mulai menilai lingkungan dan kerumunan. Orang-orang di aula dibagi menjadi 3 kelompok berbeda. Ada 8 hingga 9 orang dalam kelompok terbesar, yang hampir setengah dari jumlah orang di aula. Di tengah kelompok itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah bersulam dan sabuk giok. Ada tanda ungu di antara alisnya yang berkilat dengan cahaya ungu, membuatnya tampak agak misterius. Basis kultivasinya telah mencapai alam tempering spasial tahap akhir. Tidak jauh dari pemuda tampan itu berdiri 6 orang, mengelilingi seorang pria lain dengan pembawaan yang luar biasa. Kulit orang ini agak gelap, dan dia tinggi dan ramping. Penampilannya juga sangat tampan, tapi alisnya agak ramping. Dia memancarkan aura feminin, dan ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya dingin yang samar melintas. Basis kultivasi pria berkulit hitam ini juga telah mencapai alam tempering spasial tahap akhir.
Ekspresi kedua kelompok ini adalah yang paling santai. Mereka mengobrol dan tertawa, bahkan ada orang yang tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu. Kelompok terakhir adalah Bai Suyuan. Dia juga dikelilingi oleh beberapa kultivator wanita. Meskipun tidak terlihat buruk, mereka memucat dibandingkan dengan penampilan cantik tak tertandingi Bai Suyuan. Bai Suyuan sedikit menurunkan kelopak matanya dan tetap diam. Tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya putih, dan dia tampak seperti teratai salju yang mekar dengan tenang. Dia tetap diam, tetapi para pembudidaya wanita di sampingnya melihat sekeliling aula dan saling berbisik dari waktu ke waktu. Saat pemuda tampan dan pria berkulit hitam itu mengobrol dan tertawa dengan orang-orang di sampingnya, mereka akan sengaja atau tidak sengaja menatap Bai Suyuan. Sedikit gairah melintas di mata mereka dari waktu ke waktu. Orang-orang yang tersisa seperti Sun Kei. Mereka berdiri diam di sudut aula. Tidak lama kemudian, pemuda tampan itu melirik wajah dingin dan cantik Bai Suyuan sekali lagi. Dia terbatuk pelan dan berjalan ke arahnya. "Kamu pasti suster junior Bai Suyuan, kan? Aku Qi Huanyu. Senang berkenalan dengan Anda. Saya sudah lama mendengar nama besar suster junior. Anda adalah murid Master Sekte Yun. Sayangnya, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Hanya hari ini saya memiliki keberuntungan untuk melihat penampilan Anda yang sebenarnya." Qi Huanyu tersenyum sopan. "Kakak senior Qi terlalu sopan. Kamu adalah murid junior wakil Master Sekte Qi. Bakatmu luar biasa, dan kamu dikenal sebagai bakat luar biasa nomor satu di antara generasi murid kami. Aku sudah lama mendengar tentangmu." Mata indah Bai Suyuan berkedip sedikit saat dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Qi Huanyu sedikit terkejut. Meskipun dia memiliki reputasi, dia tidak pernah disebut sebagai talenta luar biasa nomor satu. Mungkinkah dia mendapatkan gelar ini tanpa sepengetahuannya? Dia memandangi gadis muda yang tersenyum di depannya dan tidak bisa menahan perasaan bahagia secara diam-diam. Dia mengakuinya dengan jujur dan berkata sambil tersenyum, "Junior sister, kamu terlalu baik. Itu hanya gelar kosong, tidak perlu disebutkan. Dengan bakat tak tertandingi saudari junior, saya percaya tidak akan lama sebelum Anda melampaui saya." Bakat luar biasa nomor satu. Qi Huanyu, kapan kamu mendapatkan gelar ini? Tang ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah Anda memberikannya kepada diri Anda sendiri? Mendengus dingin datang dari samping. Itu adalah pria berkulit gelap yang berjalan dengan cibiran di wajahnya. Wajah Qi Huanyu menjadi dingin. Dia melirik pria berkulit gelap itu dan perlahan berkata kepada Bai Suyuan, "Saya khawatir saudari muda Bai tidak mengenali orang ini, bukan? Orang ini juga anggota pelataran dalam kita. Namanya Tang Chuan. Kamu." Wajah pria berkulit gelap itu menjadi gelap saat mendengar ini. Senior Brother Tang adalah satu-satunya putra Elder Tang Jingming dari Heavenly Pill Hall. Teknik misterius Roaming Nether yang Anda kembangkan juga yang terbaik di pelataran dalam. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Jika ada kesempatan, saya harap kakak senior Tang bisa memberiku beberapa petunjuk. Mata berair Bai Suyuan menatap Tang Chuan. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan aura menggoda yang bisa menggerakkan jiwa seseorang dipancarkan. Tang Chuan merasa seperti angin musim semi membelai wajahnya saat mendengar ini. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Junior Sister Bai terlalu sopan. Selama Junior Sister bertanya, saya sama sekali tidak akan menolak. Sebenarnya, teknik misterius Nether Roaming ini sangat luar biasa. Saya hanya memiliki pemahaman dasar tentang itu. Teknik misterius jelajah Nether bukanlah apa-apa. Kurasa itu tidak perlu disebutkan." Qi Huanyu melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira. Dia tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa dia marah dan mencibir. "Apa? Anda berani meremehkan teknik misterius jelajah Nether? Baiklah,
Tang ini akan membuat Anda terlihat bagus hari ini. Tang Chuan langsung marah. Cahaya hitam samar bersinar dari tubuhnya, dan kabut hitam muncul. Qi Huanyu tidak sedikit pun takut. Tanda di antara alisnya bersinar dengan cahaya ungu. Orang-orang di samping mereka berdua juga saling melotot. Suasana di aula utama menjadi tegang. Bai Suyuan tersenyum tipis. Dia mundur 2 langkah tanpa meninggalkan jejak, menyisakan ruang kosong untuk mereka berdua. Lancang, ini adalah aula Chaoyang. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian atau untuk bersaing? Suara agung tiba-tiba terdengar di aula utama. Tekanan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh aula, menyebabkan semua orang di sisi Qi Huanyu dan Tang Chuan merasakan napas mereka tersendat. Mereka praktis tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Bai Suyuan, yang tidak jauh dari 2 kelompok orang itu, memiliki sedikit kemerahan di wajahnya. Tekanan ini cepat berlalu. Saat berikutnya, semua orang merasa gerakan mereka telah kembali normal. Hanya saja suasana tegang yang semula dihunus belati telah hilang di saat ketegangan dan relaksasi ini. Sebuah cahaya putih menyala. Itu adalah sosok pemuda berwajah persegi bernama Fang Yu. Dia melepaskan aura tahap Grand Ascension tanpa penyembunyian, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Tatapannya menyapu melewati Qi Huanyu dan Tang Chuan. Akhirnya, dia memandang Bai Suyuan dengan makna yang dalam, lalu dia menarik pandangannya. Melihat ini, Qi Huanyu dan Tang Chuan saling melotot dan mendengus dingin. Mereka berbalik dan berjalan pergi. Bai Suyuan sedikit menundukkan kepalanya saat ini dan mundur ke samping. Oke, sekarang semua orang ada di sini, ujian akan dimulai. Sebelum itu saya umumkan dulu isi trial ini. Ingat, saya hanya akan mengatakannya sekali. Ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan misi, serta hidup dan mati Anda. Anda semua harus mendengarkan dengan cermat. Fang Yu langsung mengumumkannya. Sun Ke dan yang lainnya yang berdiri di sudut aula utama berjalan mendekat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tujuanmu kali ini adalah gunung es misterius. Aku akan membawamu ke pinggiran gunung, kamu harus masuk jauh ke dalam gunung dan membunuh beruang mendalam coklat salju di tahap integrasi tubuh untuk menyelesaikan ujian. Selama waktu ini, Anda dapat menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, atau Anda dapat membunuhnya sendiri. Pada saat yang sama, di aula samping, Han Li melihat semua yang terjadi di aula utama. Dia merasa sedikit terdiam. Setelah tidak melihat Bai Suyuan selama bertahun-tahun, dia tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat aneh dan pintar. Ngomong-ngomong, wanita ini sepertinya sudah mulai mengolah metode kultivasi dari Master Sekte dengan nama keluarga Yun. Baru saja, pesona yang terungkap di setiap cemberut dan senyumnya sangat cemerlang. Tanpa disadari, 2 orang dari tingkat kultivasi yang sama telah jatuh ke dalam perangkapnya. Memikirkan bagaimana bahkan dengan indera ilahi yang kuat, dia hampir jatuh ke dalam pesona Master Sekte dengan nama keluarga Yun, 2 orang jenius yang tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman di dunia ini secara alami tidak dapat melarikan diri. Melihat Fang Yu mulai mengumumkan isi ujian, dia secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Gunung es misterius. Itu tidak jauh, Su Tongqiao bergumam di sampingnya. Han Li mengangguk. Dia pada dasarnya memahami situasi benua awan kuno. Gunung es misterius yang disebutkan Fang Yu terletak di utara benua Zhongming, tidak terlalu jauh dari jalur naga api. Selain itu, gunung es misterius bukanlah pegunungan yang sangat besar. Meskipun ada banyak binatang iblis di dalamnya, dengan kultivasi alam abadi sempurna mereka, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menjaga para murid sekte dalam ini. Berpikir demikian, Han Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk aula samping. Hampir pada saat yang sama, kekosongan di pintu masuk bergerak, dan 2 sosok muncul. Yang di depan adalah seorang pria parubaya berjubah ungu. Fitur wajahnya sangat biasa,
tetapi dia memiliki wajah persegi dan alis tipis. Matanya cerah tapi tidak menyilaukan, dan dia memberi orang perasaan gengsi tanpa marah. Di sebelahnya adalah seorang wanita muda berjubah putih. Fitur wajahnya sangat indah, dan matanya seperti sutra. Secara mengesankan, dia adalah Master Sekte Yun, yang pernah dia temui di masa lalu, Master Bai Suyuan. Aura yang sangat kuat dipancarkan dari tubuh mereka. Aura pria parubaya yang elegan itu tidak kalah dengan Master Sekte Yun, dan itu bahkan sedikit lebih kuat. Tuan Sekte Ouyang, Master Sekte Yun. Su Tongqiao buru-buru berdiri dan memberi hormat dengan tangan terlipat. Mendengar itu, Han Li diam-diam terkejut, dan dia juga berdiri dan memberi hormat. Kalian berdua adalah penjaga rahasia untuk ujian ini. Pria berjubah ungu itu bertanya perlahan. Iya, kata Han Li dan Su Tongqiao serempak. Kamu seharusnya sudah tahu isi tesnya. Dalam tes ini, kedua tugas Anda adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Jika itu bahaya biasa, biarkan para murid mengatasinya dengan kemampuan mereka sendiri. Jika mereka tidak cukup mampu, tidak apa-apa jika mereka mati dalam ujian. Daripada mati di luar, lebih baik murid yang tidak layak itu mati di sekte. Pria berjubah ungu itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan bahkan mengandung sedikit niat membunuh. Master Sekte Ouyang, dapatkah Anda menjelaskan bahaya biasa yang baru saja Anda sebutkan, sehingga kami dapat mengikuti instruksi Anda? Su Tongqiao bertanya setelah sedikit ragu.